Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir ERP, yaitu dari kelompok kami perusahaan Aksambur, yang dimana dalamnya kami membahas modul manufaktur, CRM, SCM, dan KM. Selanjutnya, di mana anggota kami ini beranggotakan Saudari Morinita Aritonang, Putra India Priliano, saya sendiri Rahmat Adrian, dan Robi Yaskiel Pertemuan. Terakhir ada Jessica Sandra Yudina Simatupa. Selanjutnya dibacakan oleh teman kita Putra India Priliano. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perusahaan dari Aksambur. Aksambur ini merupakan sebuah perusahaan yang semu di bidang bisnis, yang bergerak di bidang fashion, yang menjual dan merancang berbagai jenis bentuk bidang fashion seperti baju, celana, perhiasan, jam, dan lain-lainnya. Dengan target kami yaitu pada pasar mulai dari kelas menengah hingga atas. Aksambur sendiri mengutamakan kualitas pada setiap produk yang dihasilkan dengan tujuan dan alasan dibentuknya bisnis ini adalah karena sedang meningkatnya peluang bisnis bergerak di bidang pakaian dan aksesoris saat ini. Terlebih lagi dengan peminat yang banyak pada saat ini, bisnis dengan produk fashion menjadi peluang yang besar bagi para penjual untuk meraih keuntungan. Bisnis fashion adalah bisnis yang tidak pernah mati. Selain itu, keuntungannya, bisnis fashion memiliki banyak manfaat lain untuk pelaku usaha lainnya. Selanjutnya dibacakan oleh Saudari Jessica. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuangan dan sumber daya manusia. Yang pertama, akuntansi pada perusahaan Aksambur. Dengan modul accounting pada Odoo ERP, bisnis dapat dengan mudah mengelola pembukuan dan catatan Aksambur, memahami status keuangan, dan membuat keputusan yang tepat tentang pertumbuhan bisnis Aksambur di masa depan. Kemudian selanjutnya ada faktur. Faktur dibuat secara mudah berdasarkan penawaran yang dikirim kepada klien. Tampilan faktur yang profesional dibuat dengan sekali klik dan otomatis dikirim melalui email sebagai lampiran PDF atau cetak dan dikirim dalam bentuk surat. Selanjutnya pengeluaran. Pengeluaran pada Aksambur diterapkan pada sistem akuntansi Odoo. Pengeluaran perusahaan seperti pengeluaran listrik, pajak, kas, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada spreadsheet. Aksambur menggunakan sistem spreadsheet Odoo dengan membuat proyeksi untuk menemukan potensial keuntungan perusahaan, menghitung komisi untuk meningkatkan kinerja tim, dan menganalisis data untuk membuat keputusan secara efisien dan baik. Kemudian selanjutnya ada human resource. Yang pertama, karyawan. Karyawan ditempatkan pada posisi dan jabatan sesuai dengan skill yang dimiliki. Nah, perusahaan juga memberikan pelatihan khusus, mengadakan get together, memberikan motivasi dan hal-hal lain yang menunjang kesejahteraan karyawan. Perusahaan Aksambur juga memberikan penghargaan atau apresiasi bagi karyawan yang bekerja dengan baik dan giat atau memberikan sumbangsi berharga bagi perusahaan. Kemudian perusahaan Aksambur juga memberikan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan agar karyawan bisa memahami apa yang mereka kerjakan dan untuk memelihara komitmen kerja mereka. Kemudian selanjutnya ada rekrutmen. Perusahaan memerlukan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten dan berkualitas agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Nah, pada perusahaan kami ini, cara kami dalam merekrut karyawan itu dengan yang pertama dengan memposting info lowongan kerja dari Instagram, LinkedIn, Facebook, dan sebagainya. Kemudian kami melakukan proses screening, kemudian selanjutnya kemampuan dan keterampilan kandidat tersebut, kemudian melakukan wawancara kerja, mencek latar belakang kandidat mulai dari riwayat pekerjaan,
riwayat pendidikan, catatan kejahatan, riwayat kesehatan, serta pemeriksaan referensi yang diberikan kandidat. Kemudian juga memilih kandidat terbaik, dan yang terakhir mengajukan surat penawaran dan kontrak kerja. Baik, segitu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya modul 2 akan dibacakan oleh Morenita Ritonang. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu penjualan dan marketing. Yang pertama adalah penjualan. Bagaimana perusahaan Aksambur mengelola penjualan? Yang pertama, kami menerapkan modul CRM. Aksambur menggunakan layanan aplikasi dan website pelanggan yang ada saat ini untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan pakaian, memberikan layanan prima sekaligus mempertahankan tata cara transaksi yang telah dibuat oleh perusahaan Aksambur. Nah, untuk point of sale sendiri, untuk media pembayaran, Aksambur menggunakan berbagai jenis pembayaran seperti pembayaran via kartu kredit, transfer ATM, dompet digital, pembayaran secara cash, dan sistem pembayaran lainnya. Semua hal itu dilakukan oleh perusahaan Aksambur untuk memberikan kenyamanan bagi para pelanggan. Yang berikutnya ada marketing pada IRP. Marketing pada Aksambur menggunakan berbagai platform demi mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama itu ada social marketing. Social marketing ini adalah promosi dengan menggunakan sosial media, di mana sosial media ini adalah akun fanpage yang ada pada perusahaan Aksambur yang menggunakan beberapa sosial media seperti Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada email marketing. Email marketing adalah salah satu teknik social marketing yang bisa juga diterapkan oleh perusahaan seperti yang perusahaan Aksambur terapkan, yaitu perusahaan Aksambur melakukan pengiriman email kepada banyak orang secara langsung, dan promosi juga dilakukan dengan email marketing ini. Yang berikutnya ada SMS marketing. SMS marketing telah berkembang atau digunakan bersama dengan metode pemasaran digital lainnya. SMS marketing ini dapat menjadi pendekatan berbiaya rendah untuk menjangkau dan melibatkan audiens target. Selain itu, ketika SMS marketing digabungkan dengan strategi lain, ini dapat membantu meningkatkan jangkauan penjualan dan juga loyalitas dalam pelanggan. Yang berikutnya, dalam marketing IRP ini ada acara. Acara yang dimaksud di sini adalah Aksambur gencar melakukan event-event besar seperti fashion show di berbagai negara. Hal ini dilakukan agar untuk memperkenalkan brand Aksambur kepada seluruh dunia. Yang berikutnya ada auto marketing atau otomatisasi marketing. Perusahaan Aksambur telah menggunakan otomatisasi marketing untuk mengotomatiskan segala proses pemasaran. Secara ringkas, sistem marketing automation akan mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai interaksi, mulai dari media sosial, email, maupun website. Yang terakhir ada survei. Untuk selalu menjadi yang terdepan, Aksambur selalu up-to-date terhadap perubahan masyarakat. Aksambur selalu berusaha mengumpulkan informasi tentang selera mode pelanggan dan juga aspek sosial lainnya. Baiklah, demikian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya modul 3 akan dibacakan oleh Saudara Robi. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan modul 3, di mana modul 3 sendiri terdiri dari inventory, MRP, productivity, dan manufacturing. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu inventory dan bagaimana penerapannya di perusahaan Aksambur. Perusahaan Aksambur memanfaatkan modul inventory ERP sebagai cara mengelola persediaan stok barang yang efisien. Di sini bagaimana proses pengelolaannya dalam perusahaan Aksambur sendiri. Modul inventory ini digunakan untuk melacak setiap pergerakan stok dari pembelian ke tempat penyimpanan hingga ke pesanan penjualan. Lacak banyak atau serial hulu untuk hilir dari mana saja di rantai pasokan perusahaan, serta membuat keputusan yang lebih cerdas dengan laporan dinamis waktu yang nyata untuk dapat dikelola secara efisien pada perusahaan.
Untuk pengelola inventory sendiri dibagi menjadi 3, di mana yang pertama ada sales, yang kedua ada purchase, yang ketiga ada accounting. Sales sendiri adalah perbarui tingkat stok dan perkiraan jumlah perusahaan secara otomatis berdasarkan kuotasi dan pesanan penjualan. Lalu untuk purchase mengoptimalkan RFQ dan pre-order berdasarkan stok minimum atau pesanan penjualan dan melacak pengiriman yang masuk. Lalu yang terakhir ada accounting, di mana melakukan sistem accounting data perusahaan yang terintegrasi dengan sepenuhnya sehingga pergerakan stok masuk ke pembukuan perusahaan secara waktu nyata. Lalu di sini kita masuk ke dalam manufacturing Axambur, di mana proses manufacturing-nya sendiri menyediakan alat untuk analisis biaya dan pengembangan produk, di mana terdapat 4 hal yang perlu dicatat secara garis besar, yakni yang pertama perencanaan yang akurat, merupakan perencanaan yang akurat secara langsung berdasarkan ukuran waktu pembuatan nyata. Lalu ada terintegrasi penuh, di mana MRP, kualitas, pemeliharaan, dan PLM terintegrasi penuh. Lalu yang ketiga ada kualitas pekerja, di mana tampilkan lembar kerja, peringatan kualitas kepada pekerja selama operasi, dan yang terakhir adalah sistem real time, di mana maksudnya adalah tangkap data secara real time dari peralatan perusahaan yang menggunakan API. Lalu untuk menjalankan proses manufacturing-nya sendiri, Departemen Manufacturing pada perusahaan Axambur memicu pemerintahan perawatan langsung dari panel kontrol pusat kerja. Saat tim pemeliharaan perusahaan bertindak, orang yang tepat akan diperbarui secara waktu nyata atau real time, di mana komunikasi yang lebih baik mengurangi waktu henti dan membuat produksi perusahaan lebih efisien. Lalu untuk prosesnya menggunakan statistik yang dihitung secara otomatis, termasuk MBTF atau MTBF atau MTBR untuk menyempurnakan aturan pemeliharaan preventif perusahaan dan mengurangi risiko kegagalan peralatan. Di mana di sini ada bagian-bagiannya sendiri, yakni maintenance, yaitu pemeliharaan digunakan untuk proses di mana produknya kualitasnya dijaga, lalu quality untuk menjaga kualitas produk menampilkan yang paling baik, lalu productivity di mana kegiatan dari pembuatan produk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya. Terima kasih Robi. Saya rasa hanya itu yang bisa kita sampaikan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.